Coba deh bayangin, ada nggak ya hewan yang bisa manggil temennya pakai nama? Kedengarannya kayak di film fiksi ya. Tapi tunggu dulu, kalau kita ngomongin lumba-lumba, jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Lihat deh, hewan yang satu ini. Kelihatannya ramah banget ya. Tapi ternyata dia bukan cuma cerdas loh. Di balik senyum khasnya itu ada rahasia besar. Sebuah sistem komunikasi yang kompleks banget dan surprisingly mirip banget sama cara kita, manusia, ngobrol satu sama lain. Oke, jadi intinya apa? Intinya ini nih, lumba-lumba itu beneran saling panggil pakai nama. Serius, ini bukan cuma suara-suara acak di lautan ya, tapi ini panggilan yang spesifik yang ditujukan ke satu lumba-lumba tertentu. Tapi, jangan kira ini cuma omong kosong atau cerita dongeng. Klaim sekeren ini tentu ada bukti ilmiahnya dong. Nah, sekarang kita bakal selami buktinya yang datang dari sebuah penelitian di St. Andrews. Yap, penemuan ini datangnya dari sumber yang kredibel banget, para peneliti di Universitas St. Andrews. Mereka inilah yang berhasil ngebuktikan kalau cerita yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah ini ternyata adalah fakta sains. Tapi perlu dicatat ya, penelitian mereka ini nggak meneliti semua jenis lumba-lumba. Fokusnya itu spesifik banget, yaitu ke lumba-lumba hidung botol. Dan ternyata, spesies inilah yang diobservasi punya sistem komunikasi super unik yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaannya sekarang gimana sih cara kerja nama ini? Jelas ini beda ya sama nama manusia, kayak Budi atau Ani. Mekanisme mereka ini jauh lebih keren, sepenuhnya berbasis suara. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini dia kuncinya. Namanya itu siulan khas, atau dalam bahasa Inggris, signature whistle. Gampangnya, anggap aja ini kayak KTP akustik. Jadi setiap lumba-lumba itu punya dan ngembangin siulan uniknya sendiri-sendiri yang jadi tanda pengenal dia seumur hidup. Keren banget kan? Proses manggilnya simpel tapi jenius. Gini nih, kalau ada satu lumba-lumba mau ngobrol sama temennya, dia bakal niruin persis suara siulan khas si temennya itu. Nah, tiruan suaranya inilah yang jadi panggilan langsung, persis kayak kita manggil nama temen kita di tengah keramaian. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih kemampuan ini dianggap luar biasa banget? Bukan cuma buat dunia lumba-lumba aja, tapi buat seluruh kerajaan mamalia. Nah, disinilah letak keistimewaannya. Lumba-lumba itu pakai sinyal yang mereka pelajari secara aktif buat kenal satu sama lain. Sementara, mamalia non-manusia lainnya, komunikasinya itu kebanyakan bawaan lahir, alias insting. Jadi kemampuan buat belajar nama ini, ini lompatan evolusi yang gede banget. Terus, buat apa sih repot-repot punya sistem serumit ini? Kenapa mereka sampai ngembangin komunikasi secanggih ini? Jawabannya ternyata ada di kehidupan sosial mereka yang super erat. Jadi ini bukan cuma soal kenal-kenalan, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal membangun dan ngejaga pertemanan. Jadi sinyal yang mereka pelajari itu pada dasarnya ya label nama buat teman-teman mereka. Coba bayangin deh, betapa pentingnya hal ini buat ngejaga hubungan di lautan yang super luas. Biar nggak salah panggil kan? Dan yang paling bikin melongo cuma ada satu. Sampai saat ini, lumba-lumba hidung botol adalah satu-satunya mamalia, selain kita manusia, yang diketahui bisa berkomunikasi dengan cara ini. Cuma satu. Bener-bener spesial. Semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Kalau lumba-lumba aja bisa belajar nama, kira-kira rahasia kecerdasan apa lagi ya yang masih tersembunyi di dalam lautan? Mungkin banget ini semua baru permukaannya aja. Kita baru mulai mengintip betapa kompleks dan menakjubkannya dunia mereka.